Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa suatu hari akan terjadi kekeringan dan kelaparan. Bukan kekeringan makanan, tapi kekeringan firman Tuhan. Orang akan berjalan ke sana kemari mencari firman, tetapi tidak mendapatkannya. Nubuatan itu sebenarnya menunjuk peristiwa masa pembuangan, di mana imam-imam dan tokoh-tokoh agama yang mengajarkan kebenaran, saudaraku, ditawan. Dan mereka sulit untuk mendapatkan Taurat. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sempat ke daerah sekitar Laut Mati, ada daerah yang disebut Qumran, di mana ditemukan tulisan-tulisan Taurat yang tersimpan atau disembunyikan di situ, saudara. Ketika bangsa Israel menghadapi tekanan dari musuh-musuhnya, mereka mencoba untuk menyimpan di situ. Sementara yang menyimpan lari dan berharap suatu hari akan kembali ke tempat itu, tapi tidak pernah kembali. Penggembala domba yang menemukan tulisan-tulisan itu, saudara. Nah, ini satu fakta sejarah. Bagaimana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pernah mengalami masa yang begitu berat. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah bangsa itu, saudara, apalagi pernah ada di tempat di mana peristiwa itu terjadi, peninggalan tempat menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Betapa tragisnya. Umat Allah yang dicintai Allah begitu rupa, ya. Ketika memberontak, maka dengan berat, ya. Tetapi karena integritas Tuhan yang sempurna, Tuhan menghancurkan, saudara, bangsa itu. Melukai bangsa itu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ada saat di mana orang tidak menyukai pengajaran yang benar. Mereka mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga. Dan pada waktu itu, saudara, akan sulit ditemukan pengajaran yang benar. Sebab pengaruh dunia sudah begitu rupa, terutama pengaruh materialisme, pengaruh yang sangat kuat, merusak kehidupan dan pikiran bukan hanya jemaat, tapi juga para pemimpin yang mestinya mengajarkan kebenaran. Orang-orang yang dipercayai menjadi juru bicara Tuhan, orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan berbicara kebenaran, tetapi ia tidak berbicara kebenaran. Ada saat, ada masa di mana Injil dipalsukan, saudara. Dan kita hidup di masa itu. Kita hidup di masa ini. Kita hidup di masa ini, saudara. Injil yang telah dimodifikasi begitu rupa, supaya bisa konsumtif, bisa diterima, bisa lebih mudah mendarat dalam pikiran jemaat yang telah terkontaminasi oleh dunia yang jahat ini, saudara. Dan setan itu begitu licik, merusak pikiran orang percaya, saudara. Misalnya, saudara, pengajaran yang mengatakan bahwa suatu hari nanti akan datang antikris. Antikris akan bertahta di bait Allah nanti. Sekarang belum datang. Sekarang belum datang menurut kitab Tesalonika. Belum datangnya antikris itu sebenarnya dilihat dengan ukuran waktu ketika kitab Tesalonika ditulis. Bukan di abad 21 ini. Ketika kitab Tesalonika ditulis, memang belum datang waktu itu. Tapi para
analis Alkitab yang tidak cerdas dan tidak mengerti kebenaran mengatakan bahwa nanti akan datang antikris. Padahal antikris sudah datang. Hal itu membuat orang berjaga-jaga, bersiap-siap adanya ancaman besar yang akan datang. Padahal ancaman yang lebih besar dari antikris menenggelamkan mereka. Apa itu? Materialisme. Tuhan Yesus sendiri berkata orang akan makan minum. Lukas 17, kawin mengawinkan. Orang sibuk dengan berbagai kegiatan hidup dan tidak menyadari ketika Tuhan mengakhiri sejarah dunia ini. Orang dalam kondisi aman-aman, lalu kedatangan Tuhan seperti jerat atas mereka. Bagi kita tentu tidak menjadi jerat. Karena bagi kita kematian bukan sesuatu yang menakutkan, apalagi kiamat. Itu yang kita tunggu, saudara. Justru itu yang kita nantikan. Saya bertahun-tahun sejak muda dibuat gundah. Betul-betul upset setiap kali saya membaca sejarah tentang jatuhnya Bizantium, Konstantinopel, pusat gereja timur. Pusat gereja timur. Kemegahannya luar biasa Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Dulu pusat gereja itu jelas mayoritas Kristen, saudaraku. Di situ ada satu gereja yang termegah di dunia di zamannya. Gereja Hagia Sophia. Kalau saudara sekarang ke Turki dan melihat megahnya bangunan itu, kagum. Apalagi pada waktu masih baru. Ini sudah ribuan tahun umurnya, saudara. Masih begitu megah. Luar biasa. Yang pintunya bisa 4 meter, saudaraku. Luar biasa. Tapi Tuhan mengizinkan dan membiarkan kemuliaannya diinjak-injak. Maaf, kemuliaannya dalam kutip pengertian kemuliaan kita. Allah tidak bisa diinjak-injak, kemuliaannya tidak bisa diinjak-injak. Kota yang begitu indah takluk oleh tentara asing yang kemudian merubah wajah negara Kristen itu menjadi negara non-Kristen. Gedung yang begitu megah, gereja yang begitu megah diubah dalam sekejap menjadi rumah ibadah agama lain. Lukisan yang sangat tak ternilai harganya, tidak bisa dibayar pakai uang triliun rupiah atau jutaan dolar. Ditutup pakai kapur supaya menghilangkan semua unsur-unsur kekristenan. Dan memang menurut agama mereka tidak boleh ada gambar wajah ditambahi dengan aksesoris-aksesoris yang lain. Tragis, saudara. Tapi dari tahun 1930 sekian sudah diubah jadi museum memang. Sekarang tahun 1934-36 kalau tidak salah sudah jadi museum. Itu cerita tragis, saudaraku. Bentengnya yang bekas bentengnya runtuh, bisa dibayangkan bagaimana anak-anak perempuan ditawan, orang-orang suci Kristen, tokoh-tokoh Kristen ditawan, tentara-tentara Kristen dibunuh setelah dikepung berbulan-bulan, saudara. Wah, bisa dibayangkan tragisnya. Saya mad, not just upset. Kenapa kau biarkan peristiwa itu, Tuhan? Jadi bagaimanapun spirit keagamaan kita kan terganggu, saudara. Tapi setelah umur saya tua begini, rambut saya mulai memutih. Saya mulai banyak belajar kebenaran. Saya mengerti perasaan Bapa di surga. Ketika seremonial begitu megah, kelihatan begitu sakral, tapi justru menghina kekudusan Allah. Seremonial gereja-gereja itu sebenarnya tidak memuliakan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Saudara, ini satu hal yang sungguh-sungguh menyedihkan hati.
Tapi tidak ada pilihan bagi Tuhan. Tuhan harus menghentikan kejijikan itu. Mungkin agak emosional dan saya agak berlebihan mengatakan, tetapi ini saya benar. Kejijikan, menjijikkan seremonial itu. Dengan berbagai atribut-atributnya, ada pedupaan, ada asap, dan segala macam. Untuk apa? Kristen tidak mengajarkan begitu dari apa yang saya pahami, saudara. Tidak ada begitu, saudaraku. Menjijikkan itu, saudaraku. Dan Tuhan memberi pelajaran yang mahal untuk orang-orang Kristen di abad itu sampai hari ini. Supaya mata kita melihat bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan hal-hal yang seperti itu menggantikan kemuliaannya. Nah sekarang kembali kita ada di masa di mana orang-orang begitu mudah mengatasnamakan Tuhan, mengajarkan kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Palsu. Nah, saudara yang sering belajar kebenaran akan mengerti atau memahami hal ini. Tapi yang tidak biasa mendengar kebenaran, pasti tidak memahami. Pasti tidak mengerti bahwa apa yang mereka dengar itu kepalsuan, saudaraku. Ini jadi masalah, saudara sekalian. Penyesatan itu luar biasa. Tadi salah satu pengajaran, betul nggak? Yang akhir zaman tadi itu, bahwa antikris belum datang. Lalu mereka mengajarkan bahwa nanti Yerusalem akan dikepung. Bukan akan dikepung, sudah dikepung. Tuhan mengatakan kalau waktu tidak dipersingkat, maka umat pilihan pun juga akan ikut binasa. Maksudnya dipersingkat itu adalah, Tuhan berbicara tahun 30 Masehi. Hancurnya Yerusalem tahun 70 Masehi. Masih rentang 40 tahun. Ini dipersingkat maksudnya. Yerusalem dikepung dari berbagai penjuru itu maksudnya tahun 70 ketika Jenderal Titus mengepung Yerusalem. Lalu Tuhan mengatakan tidak pernah ada penderitaan seperti itu dan tidak akan pernah terjadi lagi. Maksudnya tidak pernah ada begitu aniaya yang begitu kejam atas kota Yerusalem. Sebelumnya belum pernah. Yerusalem itu tidak pernah mengalami aniaya yang begitu hebat. Seperti zaman Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu bukan nanti, sudah terjadi. Lalu orang nunggu-nunggu Yerusalem dihancurkan. Tidak perlu. Sudah. Kan orang harus punya ketajaman mengerti isi Alkitab, saudara. Dikatakan juga di situ, kamu larilah, kamu. Ya lah, kalau zaman sekarang lari, mau lari pakai apa? Dikejar helikopter, gampang lah. Zaman itu kan perang konvensional, orang bisa melarikan diri ke gunung. Betul nggak, saudara? Tuhan memerintahkan begitu. Supaya orang-orang pilihan selamat, saudara sekalian. Nah ini saja sudah salah. Banyak lagi yang salah. Tapi yang salah ini justru beredar dan yang dipercayai. Coba dari 10 pendeta siapa yang berani bilang antikris sudah datang? 100 pendeta? 1000 pendeta? Saya bisa membuktikan. Saya bisa menunjukkan antikris sudah datang. Gak usah ditunggu lagi. Yang membahayakan sekarang adalah Babel, apa itu? Yang dikatakan pelacuran, pelacur, yang berjinah dengan para raja-raja, pembesar-pembesar, pedang-pedagang, apa itu? Materialisme. Itu yang berbahaya. Jangan nunggu ada antikris. Sekarang yang bahaya orang makan, minum, kawin dikawinkan, membeli, menjual, menanam, membangun. Dan tidak memperhatikan perkara-perkara surgawi. Yang Tuhan Yesus mengatakan di Lukas pasal 18. Itu tadi 17 ya. 18-nya Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia, apakah ia mendapati iman di bumi? Yang punya integritas yang kokoh. Seperti janda menghadapi hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli siapapun itu. Nah Bapak Ibu saudaraku sekalian.
Kalau untuk orang-orang Yahudi, mereka ada masa di mana mereka mencari firman Tuhan tidak dapat. Kalau dulu pendeta-pendeta berkata, nanti Alkitab-kitab akan dibakar. Ngerti nggak? Dulu kan kita dengar khotbah begitu. Iyalah. Kalau Anda belum pernah mendengar, saya kasih tahu. Nanti Alkitab dibakar, Anda cari Alkitab, tidak akan bisa. Karena orang akan mencari ke padang, ke gurun, tidak menemukan Alkitab. Itu pendeta-pendeta dulu khotbahnya begitu. Kalau saya berkata sekarang ini, salah. Itu menunjuk masa di mana ketika orang-orang Yahudi tidak memiliki Taurat. Firman Tuhan itu Taurat maksudnya. Kalau sekarang Alkitab dibakar, buka di sini juga bisa Alkitab. Jadi salah kan? Keliru kan? Keliru. Makanya orang harus mengerti dengan benar kebenaran itu, saudara. Nah, kembali kepada pokok masalah. Orang akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Ya, inilah zamannya. Kalau di Amerika beberapa belas 10 tahun yang lalu, ada seorang penginjil yang hebat. James Baker. Dia bisa membuat kota satelit. Dia punya radio, dia punya televisi. Ajarannya kemakmuran. Siapa bisa menentang dia? Begitu hebat. Tapi ternyata didapati dia tidak hidup lurus. Hanya hebatnya hamba Tuhan satu ini yang patut kita acungin jempol. Dia berkata kepada masyarakat Eropa, masyarakat Amerika maksud saya, I was wrong. Oh, itu hebat. Di televisi dia bisa berkata, I was wrong. Hebat itu. Bisa mengaku depan umum. Coba pendeta sekarang. Belum tentu. Dalam bukunya yang tebal saya punya. Dia menyaksikan bagaimana kejatuhannya. Ajaran yang tidak benar mengenai kemakmuran. Dia bicara tegas. Tapi orang-orang Indonesia ini suka kemakmuran. Kalau saya bicara begini, dipikirnya saya sedang kepahitan dengan pendeta tertentu. Saya tidak ingin punya musuh, saudara. Cius. Nggak pengen punya musuh. Tapi kalau orang ngajar salah, kan saya harus kasih tahu yang benar ini, yang salah itu. Atau ini yang benar, berarti yang itu enggak benar. Kan gitu, saudara. Maksud saya bicara mengenai James Baker tadi apa? Bayangkan ya. Masyarakat Amerika waktu mengagungkan pria ini. Mengagungkan sukses. Bisa membangun sebuah kota satelit. Dengan televisi. Wah, ada jutaan manusia. Siapa bisa bilang dia salah? Sama dengan di Indonesia hari ini. Orang-orang yang dipandang sebagai wakil Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang hebat. Dengan kekayaan gereja, aset yang begitu besar. Tidak mengajarkan kebenaran. Nah, kita ini mau memberitakan kebenaran. Saya harap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu menjadi agen-agen kita. Yang di akar rumput, di grassroots itu bicara. Itu tujuannya. Ini zaman di mana orang dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu materialisme. Materi. Udah. Saudara saja yang sudah ke Rehoboth sekian lama. Itu ya unsur spirit materialismenya. Belum lenyap. Masih nempel. Kayak intip. Itu ngeroknya susah. Dengar terus ya. Tapi Anda materialisme masih. Oh ya, kita bantu Pak Eras. You boleh bantu saya, tapi materialismemu belum lenyap. Saya tahu. Jadi gimana Pak? Ya duduk manis terus dengar firman sampai Anda rohani. Sampai Anda itu kalau bisa tulus sama Tuhan. Dan ciri yang kelima anak Allah yang saya pernah sampaikan dan nanti akan disampaikan lagi. Membela Tuhan tanpa batas. Bukan maksud mau promosi diri ya. Apapun yang ada pada saya, kalau diminta Tuhan, saya kasih. Apapun. Tidak ada hitungan hari esok nanti ada apa-apa. Enggak akan ada apa-apa. Apapun saya taruh.
Nah, jadi berkat yang saya terima dari Tuhan hari ini adalah kebenaran-kebenarannya dibukakan terus. Menakjubkan, saudara. Menakjubkan sekali. Sungguh menakjubkan sekali, saudara. Kalau orang-orang Yahudi dulu mencari Taurat, firman, kesulitan, hari ini sama. Banyak orang Kristen sebenarnya kesulitan cari kebenaran. Nah, saudaralah orang-orang yang saya harap menjadi agen-agen perubahan itu. Kebenaran ini. Tapi saudara tidak all out. Anda tidak sepenuh hati. Sedikit lagi. Anda berani sepenuh hati. Anda menemukan kliknya. Dan Anda berkata, ini yang dibutuhkan. Nah, betapa mengerikannya ketika di ujung maut. Orang bertanya, Tuhan di mana engkau? Apa yang harus kulakukan? Aku butuh petunjuk, aku butuh pimpinan. Ternyata aku manusia. Betul, kamu bukan monyet. Tapi kalau engkau hidup hanya untuk kerja, bangun, tidur, kerja, sore pulang, tidur lagi, bangun pagi, sore pulang makan bersama keluarga di mall, pulang ke rumah tidur. Anda punya kualitas hidup sedikit di atas monyet. Kasihan. Hidup hanya untuk itu kasihan. Kasihan saudara. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Nah, kalau saudara manusia, Anda harus menemukan manual book. Buku petunjuk. Dan Alkitab kita itu buku petunjuk. Masalahnya adalah bagaimana memahami isinya. How to know the Bible. Bagaimana mengerti Alkitab. Sebab Alkitab itu berpotensi untuk multitafsir. Jadi suka-suka orang menafsirkannya. Mengerti saudara? Kalau orang-orang Yahudi dulu kehilangan Taurat sehingga mereka mencari-cari firman Tuhan tidak menemukan, orang Kristen hari ini sukar menemukan kebenaran karena banyak orang yang tidak mengerti isi Alkitab. Ke gereja hanya misa, hanya kebaktian dengan seremonial yang tidak berdampak dalam hidup kekristenan individu. Kalau ke gereja yang dibicarakan hanya berkat, mujizat, dan orientasi berpikirnya pemenuhan kebutuhan jasmani, dan seakan-akan ke surga itu mudah, gampang, dan otomatis akan dialami orang yang ke gereja. Itu penyesatan, saudaraku. Mestinya yang diajarkan bagaimana you merubah, how to change your life. Bagaimana mengubah hidup kita, dan manual booknya Alkitab. Makanya kalau kita beli barang ada buku petunjuk, manual book, bahasa Inggris, bahasa Arab. Betul nggak? Ada bahasa Perancis, Spanyol, berbahasa Cina, Jepang. Ada berbagai bahasa. Supaya jangan salah memahami. Sekarang Alkitab kita bahasa Indonesia, betul. Tapi kalau salah memahami, nggak bisa. Memang saudaraku, ya, saya pernah naik mobil, saudara. Mobil bekas KTT. Karena mobil saya itu waktu itu rusak. Teman bilang, pakai dulu ini. Saya pakai. Memang akhirnya dia bilang, Pak pakai aja terus. Saya pulangin. Berat terima mobil itu. Tapi tidak ada bahasa Inggrisnya, semua bahasa Jepang. Bingung kita AC gimana matiinnya. Mana itu computerized, stres. Bahasa Jepang semua loh saudara. Mantep habis saudaraku. Mantep itu, semua bahasa Jepang gitu. Saya sempat pakai seminggu, 2 minggu kalau nggak salah. Dan waktu itu kan saya belum dewasa seperti hari ini saudara. Jadi waktu pakai itu saya merasa keren banget gitu. Saya merasa luar biasa gitu.
Jadi mobil saya kalau berhenti di depan hotel itu, wah orang udah begini-begini. Merek apa ini? Iya orang jarang pakai. Dulu yang makanya menteri-menteri itu pun juga sementara waktu. Nah, kita punya manual book itu Alkitab. Oh, kita semua tahu Alkitab itu firman Tuhan. Masalahnya bagaimana how to explore. Bagaimana mengeksplor. Jadi semua kita juga bisa berkata Alkitab firman Tuhan atau Alkitab berisi firman Tuhan. Tapi bagaimana mengeksplorasi Alkitab, itu kan masalahnya. Yang sekolah teologi saja bisa meleset, apalagi tidak pernah sekolah teologi. Makanya Anda perhatikan kalau gereja-gereja Protestan, sesesat-sesatnya masih sopan. Kok sopan sih? Masih sopan, masih ada kesantunan dan kesopanannya, sesalah-salahnya. Karena dia memiliki pagar itu lebih ketat. Harus belajar Alkitab, yang khotbah harus pendeta, lulusan sekolah teologi juga sekolah teologi A, B, C. Di luar ini tidak diakui. Nah sekarang mantan artis, mantan dukun, mantan pengusaha, mantan atlet, mantan-mantanan. Lalu khotbah, kesaksian sih bagus. Menarik massa, bisa. Tapi kalau sudah mulai merumuskan ajaran, dia bisa apa? Tidak mengecilkan arti mereka. Tidak mengecilkan, saudaraku. Tapi jangan berhenti belajar dong. Akhirnya, dia ciptakan produk-produk yang digemari masyarakat. Oh, sekarang maunya yang klinik mistik-mistik. Muncul klinik mistik-mistik. Saya mendengar Tuhan berbicara. Saya sudah puasa 40 hari, saudara. Ada visi dari Tuhan. Orang Indonesia percaya banget, saudaraku. Lalu dia kemukakan visinya. Kalau kita belajar firman dengan benar, kita cepat mendeteksi. Kita bilang, pasti bukan dari Tuhan. Pasti baca buku. Ini idenya si A, idenya si B. Ini menyedihkan. Saudara, jangan pikir saya sedang ngajak berantem. Sir, you like a battleship, right? Enggak. Saya bukan kapal perang. Saya bukan mengajak perang. Tapi saya mau bicara di dalam keluarga saya atau di tempat saya minimal. Ya, ini kan keluarga saya atau minimal tempat saya. Jadi kalau Anda merasa tersinggung, you salah masuk. It is my own room, not your room. It is my family. You are my family? Sit down. Don't move. Betul, saudara? Lah saya ngajak saudara ke surga. Yang punya nurani bisa ngerti nggak apa sih untungnya saya ngomong sampai otot keluar begini? Cuman supaya Anda mengenal kebenaran, manual book ini dibedah, lalu ngerti bagaimana mengeksplor. Betul? Bukan tidak mungkin di ujung maut orang berkata, Tuhan aku tidak tahu jalannya. Iya. Makanya Bapak Ibu, ini bukan mau meninggikan Erastus. Saya juga manusia biasa yang terus harus bertobat. Saudara harus belajar Alkitab setiap hari. CD khotbah saya didengar pagi, sore, malam. Anda berubah. Mindsetnya bisa berubah. Kalau enggak rubah, saudara. Enggak rubah. Kita jangan debat-debat teologi deh. Mana yang benar, mana yang salah. Kelakuan kita saja sudah. Nanti berkembang lagi begini. Produknya pelayanan ini dengan produk pelayanan yang lain gimana? Bukan mau di-compare untuk diadu. Dilihat, dibedain deh. Dibedain deh. Nanti bisa dibedain. Saya senang ketika saya ketemu dengan seorang ibu muda lagi jalan masuk ke gereja. Saya tanya biasanya, udah berapa lama di Rehoboth sekian? Kok ke Rehoboth ngapain? Bagaimana caranya? Dia bilang satu kalimat yang membahagiakan saya. Adik saya laki-laki nakal sekali, Pak. Dia berubah. Itu membahagiakan. Dan kalau saudara belajar firman Tuhan di sini kan jadi cerdas. Kebenaran umum, kebenaran khusus. Ayat umum, ayat khusus. Anda kan baru mengerti bagaimana membedah Alkitab. Nggak boleh main comot ayat Alkitab
dicocok-cocokkan dengan keadaan dunia hari ini. Itu mah anarki. Dia kalau di sekarang nih, di Indonesia, kena pasal pemerkosaan itu. Dia perkosa itu ayat. Misalnya kalimat begini, Allah memulihkan Sion, ada ya. Terus pendeta bilang begini, saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan Sion. Sion gereja-gereja Tuhan. Maksud lo apa? Kan pemerkosaan. Sion itu Yerusalem pada waktu itu, bukan orang Kristen hari ini. Misalnya saudara, itu diambil satu ayat. Kalau kamu berdoa untuk bangsa ini, berseru kepadaku, aku akan memulihkannya. Kan gitu. Dikenakan untuk bangsa Indonesia. Itu untuk Yehuda, bukan untuk Indonesia. Loh, bener gak? Tuhan akan memberikan transformasi. Transformasi apa? Bangsa. Transformasi gak bangsa ini? Enggak. Sekarang ini ya menteri, hakim, polisi masuk penjara loh. Dolar gak kira-kira. Kita mengalami naik turunnya minyak, hutang ke luar negeri juga tidak kurang. Apanya? Moralnya. Tambah baik gak moral bangsa ini? Dia main pengotak Alkitab dan mengartikan suka-suka. Saya bukan mau melukai saudara-saudara yang pernah ngomong transformasi. Enggak, supaya terbuka itu salah kan. Kita butuh transformasi. Jenis apa transformasi yang kita harus alami? Baca di Roma 12 ayat 2. Pembaharuan pikiran. Dan ini hanya berlaku bagi orang Kristen. Pada zaman transformasi itu. Dua negara yang disebut-sebut. Yang pertama Nigeria, yang dua Argentina. Sekarang Nigeria. You tahu dong. Boko Haram yang nangkepin anak-anak gadis. Belum teroris. Dan hari ini penguasa Nigeria bukan orang Kristen. Bukan Jonathan Goodluck. Betul. Bukan. Orang-orang Kristen sendiri yang mendukung presiden Kristennya. Lalu apa? Itu hasil transformasi. Setelah tahun demi tahun berlalu baru salah. Saudara, memang ini bisa dianggap mempermalukan. Tapi kalau saya tidak bicara, saudara bisa menyalahkan saya nanti suatu hari loh. Kok Pak Eras nggak menunjukkan kesalahan? Orang bisa berbuat kesalahan yang sama lagi. Maka saya harus memberitahu how to explore the Bible. Bagaimana mengeksplorasi Alkitab. Nggak salah mantan dukun, mantan artis, mantan pengusaha, mantan atlet jadi pendeta. Nggak salah. Nggak keliru. Tapi jangan berhenti belajar. Saya yakin banyak mereka yang sebagian mereka bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau jadi lahan bisnis hanya untuk kebesaran nama pribadi, nama gereja, dan tidak benar-benar menggiring orang ke dalam keselamatan, itu menggenapi firman Tuhan yang mengatakan orang mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Itu masalahnya. Ya kalau Bapak Ibu yang tulus-tulus ini, yang menganggap semua orang yang bawa Alkitab itu pemberita firman, wah saudara dibohongi. Yang depannya PDT, itu hamba Tuhan. Bu, Pak, saya kasih tahu jangan bilang-bilang ya. Zaman ini jadi pendeta gampang. Jangan bilang-bilang ya. Jadi pendeta zaman sekarang gampang. PDP dulu, PDM dulu, gampang. Apalagi kalau dia banyak duit, pendetanya bisa disuap. Maaf kata ini kasar, disuap. Tapi sebenarnya nggak salah. Dibaikin. Cepet jadi pendeta. Beda dengan beberapa gereja Protestan yang kalau jadi pendeta harus S1. Jadi vikaris dulu, pendeta dulu. Lebih aman. Tetapi saya tidak mengatakan itu sempurna. Saya juga nggak mengatakan kalau gereja non-Protestan itu salah. Belum tentu juga. Jangan mikir begitu saudaraku.
Tidak Protestan tapi prosetan juga bahaya. Jadi bagaimana mengeksplor Alkitab? Nah di sini saudara harus cerdas. Saya jadi bisa memahami bahwa segenap hidup kita itu integrated. Dari ketekunan, kerajinan, kecerdasan, pola makan. Kalau Anda punya pola makan berantakan, kena diabetes, sakit-sakitan, Anda dengar firman gini. Amin terus. Pulang-pulang kosong. Itu kan bermasalah kan? Baca Alkitab sedikit ngantuk. Itu juga punya masalah bro. Maka semua integrated. Pikiranmu juga harus cerdas dengan sirkulasi darah yang bagus. Ingat ayat juga ingat. Perhatian konstan juga mampu. Itu semua integrated. Jangan hanya, firman Roh Kudus. Kalau you punya tubuh gak sehat. Sirkulasi darah tidak baik, daya ingatmu lemah. Sorry deh. Saya mengatakan ini bukan berarti bapak-bapak yang berumur lalu jadi saya zolimi. Yang muda-muda mumpung kalian masih bisa mendengar firman dengan baik, dengarkan firman. Anak-anak muda, mungkin kalian kalau dengar omelas khotbah agak pusing-pusing dikit. Lama-lama nggak pusing. Nggak, kamu akan ngerti. Wah ini yang benar. Kalau kita lihat pelajaran di sekolah saja, SD, SMP itu, saya baca pelajarannya, luar biasa sulit. Aduh, begini ya, udah begini nih anak-anak sekarang. Kok Pak Eres tahu? Itu kan sekarang ada sekolah internasional. Buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada kan? Saya beli semua itu. Matematiknya, NCOP-nya, sosial, saya beli. Saya pengen tahu apa sih yang diajarkan anak-anak SMP SMA. Saya beli bahasa Inggrisnya, bilingual ya. Ada 2 bahasa itu ya. Saya beli. Waduh tinggi nih pelajarannya. SMP sudah begini, hebat ya. Betul. Hebat saudaraku. Waduh hebat, tinggi. Kenapa teologi nggak tinggi? Kenapa kalau teologi itu pelajarannya cuman Yesus gembala yang baik, gendong cempe. Kenapa nggak diajarkan hal-hal yang luar biasa di pikiran mereka? Nah, Bapak Ibu, saudara tahu dong film Sun Gokong? Coba mereka pergi cari apa? Kitab suci. Mereka mencari kitab suci. Kalau pewayangan ada cerita. Mencari air hidup. Ada pertemuan-pertemuan loh. Ada pertemuan-pertemuan antara agama-agama yang baik. Ingat ya. Agama-agama yang baik dengan kekristenan. Pak emangnya ada agama buruk begini saudara? Agak berat nih ngomongnya nih. Agama yang baik itu agama yang tidak mengubah rumah ibadah lain menjadi rumah ibadahnya. Dia boleh ribut, dia boleh berantem, tapi dia tidak mengubah. Sejarah membuktikan itu. Ada pertemuan-pertemuan. Kejawen itu, kan itu dari agama Hindu-Buddha ya. Itu banyak filsafat Kristennya luar biasa. Yang bersinggungan. Mencari air hidup. Orang harus menerima apa yang ditentukan bagiannya, tidak serakah. Kalau kita asal ada makanan, pakaian cukup. Hebat. Manunggaling kawula Gusti, bersatu dengan Allah. Mereka punya. Mengalah itu untuk menang. Loh, hebat banget saudara. Filosofinya itu nyambung. Gajah Mada Hayam Wuruk beda agama, tapi bisa menaklukkan Asia Tenggara. Kalau seandainya itu dilestarikan, seluruh Asia Tenggara menjadi satu negara, saudara. Hari ini. Justru yang menaklukkan sekarang terpuruk. Ironi kan? Ironi saudara sekalian. Ada pertemuan-pertemuan itu yang kita tidak bisa sanggah. Kenyataan seperti ini ada. Kenyataan seperti ini ada. Nah, Bapak Ibu mesti memahami kebenaran yang murni dalam Alkitab yang lebih hebat dari semua ajaran-ajaran tersebut. Lebih hebat dari semua ajaran-ajaran tersebut, saudaraku. Lebih hebat. Lebih luar biasa Injil kita itu, saudara.
Nah, penggalian firman Tuhan yang benar itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat unggul, sangat luar biasa. Jadi orang percaya tidak boleh puas dengan ajaran kekristenan yang sudah dipahami dan dia berparkir di situ. Tidak boleh puas di situ, saudara. Dia harus bertumbuh terus, menggali Alkitab sebanyak-banyaknya dan menemukan keunggulan kekristenan dari semua keyakinan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, Alkitab itu harus dibedah dengan baik, dieksplor dengan baik. Kembali soal tadi itu, jangan, saya mau perbaiki dulu ya. Saya juga katakan mantan artis, mantan dukun bukan nggak boleh, tapi jangan berhenti belajar. Kalau mereka itu mantan macam-macam itu, filosofi mereka itu masih belum lengkap ketika mereka harus mengajar, saudaraku. Jadi ketika mereka harus mengajar, kan mereka harus mengeluarkan di sini. Berapa banyak yang mereka telah pahami di sini. Kesaksian hidup luar biasa bisa. Waduh, kalau dia bersaksi bagus, keahliannya apa, macam-macam. Itu bisa muncul dalam pelayanan. Tetapi kalau sudah mengajarkan doktrin, data mereka kurang. Lalu pasti mereka ikut-ikutan ajaran dari luar negeri. Dan nggak tahu gimana ya saudara, orang memandang semua yang import itu sering dianggap lebih bagus. Ini barang import. Sampai ajaran pun bangga itu bisa ngundang orang luar negeri khotbah. Kadang-kadang orang luar negeri juga khotbahnya juga tidak jelas, saudaraku. Khotbah kayak kita baru kenal Kristen kemarin sore, saudaraku. Bertobat lahir baru, udah om. Ngerti ya saudara? Nah, kembali kepada pokok masalah. Kalau ini Injil yang tidak benar ini ya, diajarkan. Ini kan melahirkan ajaran yang salah. Kalau kebenaran itu misalnya bentuknya begini, ini yang keluar bentuknya begini. Nggak karuan. Dia tidak menemukan kebenaran ini, belum belajar, saudaraku. Teolog yang belajar teologi saja bisa salah, apalagi yang tidak belajar teologi. Salah, saudaraku. Nah, kalau kita bicara ini kan kesannya kita sedang nyerang sana, nyerang sini. Tapi faktanya memang salah. Dan makin hari itu kita makin melihat kesalahan itu. Makin hari kita makin melihat itu keliru. Kan semakin hari kita semakin melekat dengan Tuhan. Merindukan kerajaan surga. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita makin melihat itu salah, ajaran-ajaran itu. Salah, saudaraku. Coba kita baca dulu 2 Korintus 11 ya. Melengkapi kebenaran yang kita sampaikan ini. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4, saudaraku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terus. Sebab kamu sabar saja. Kamu sabar, mestinya kamu nggak boleh sabar, itu maksudnya. Terus. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Rupanya dari dulu orang itu punya sungkan. Nggak enak kalau ngelawan pakai Yesus ya. Itu Yesus lain. Dia pegang Alkitab, tapi dia salah mengeksplor. Jangan sabar. Terus. Daripada yang telah kami beritakan. Iya, beda dari apa yang kami beritakan. Beda. Kamu tidak boleh sabar. Terus. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Kamu ngerti nggak beda kan? Kok beda? Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Sungkan mau ribut. Nggak boleh. Kamu harus berkata, ini salah. Ini bukan bagianku. Terus? Atau Injil yang lain
daripada yang telah kamu terima. Oke. Kita itu bersyukur punya Injil. Sun Gokong lagi mencari kitab. Betul. Orang Jawa menunggu Ratu Adil, Raja Keadilan. Loh, ini bukan ngomong kosong. Menunggu Raja Keadilan, mencari air hidup. Kok bisanya begitu, saudaraku? Kita tidak usah nyari-nyari seperti mereka. Kita sudah punya itu kitab suci yang dicari. Sun Gokong dan grupnya CS. Kita tidak usah nunggu-nunggu siapa Raja Keadilan. Tuhan Yesus. Kita nggak usah bertanya-tanya apa itu air kehidupan. Tuhan Yesus. Nggak nyari-nyari kemana-mana. Nggak bertapa di gua-gua di tengah hutan. Telanjang badan supaya suci. Kan begitu mereka. So, menemukan Sang Yang Widi yang memberikan wahyu guna menemukan air hidup. Kita sudah menemukan. Tapi apa itu air hidup? Apa itu air hidup? Jadi begini, kosakatanya sama, air hidup. Seperti rusa rindu. Sama, air hidup. Juru selamat. Kitab suci atau Alkitab, sama Alkitabnya. Bedanya memahami ini. Memahami ini yang salah. Kalau mengenal siapa juru selamat, bentuknya mesti begini, dia kenalin begini, kan ngawur. Saya sudah memberitahukan kepada saudara di sini, tas palsu, tas asli, tas enggak? Tas. Obat palsu, obat asli, obat enggak? Nah, tas asli, tas palsu, sama tas bisa dipakai. Cuman bedanya kalau tas asli, megangnya lebih hati-hati. Kalau kebaktian, taruh di atas kursi, yang murah di bawah. Kalau tas asli, hujan dipeluk, dia lebih baik masuk angin daripada tasnya rusak. Tapi kalau tas mahal dipeluk. Tas murah, ya 150.000. Kalau tas mahal 30 juta misalnya. Nah, kalau sampai 200 juta, 300 juta, wah apalagi itu. Loh, ini kan kejadian ibu-ibu yang betul-betul terjadi. Ini betul terjadi. Waktu mau nyebrang jalan hujan, dia lebih menyelamatkan tasnya daripada anaknya suruh nunggu. Dia nyelami tasnya dulu. Coba ibu bisa begitu. Benar-benar saudaraku. Oke, saya teruskan. Salah mengartikannya. Salah memahaminya. Jadi sesat saudaraku. Produknya juga jadi rusak. Obat palsu, obat asli, obatnya. Tidak obat asli, obat palsu, racun. Gak apa-apa lah Pak. Itu yang istri saya berapa kali berkata begini, kamu marah-marah terus waktu itu ya. Kamu dengerin khotbah, kamu marah-marah terus. Iya itu salah ini. Ya udah salah. Ya tapi salah ini. Ini kan untuk orang yang belum dewasa. Oh iya, betul. Tapi kalau terus-menerus begini, jadi rusak, jadi imun orang. Nah ini masalahnya, saudaraku. Waktu kecil memang bintang kecil di langit yang biru, begitu ya. Dia pikir bintang itu ditempel-tempel. Itu waktu umur 4 tahun. Pelukismu agung, dia pikir spidol. Itu umur 4 tahun. Bayangkan kalau umur 30 tahun masih pelangi-pelangi. Apa enggak luar biasa dia? Patut sekolah di sekolah luar biasa. Kan begitu saudara-saudara. Kalau sudah tua, ya harus tua berpikirnya. Kalau jemaat baru, oke lah, Yesus heran dan besar, ajaib, minta dalam nama Yesus.
Tapi kalau sudah mulai dewasa, nggak berani minta loh. Hari ini saya nggak berani minta banyak. Atau nggak minta yang enggak. Kalau boleh aku minta, Tuhan bagaimana aku cepat sempurna. Walaupun saya juga punya masalah. Cuman saya katakan, Tuhan ku serahkan dalam tangan. Kalau dulu begini, jangan permalukan aku Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya namamu dimuliakan. Salahmu sendiri. Sekarang kan dalam tanganmu Tuhan. Kalau aku salah engkau pukul aku. Biar aku ada di tanganmu. Udah gak minta apa-apa. Beda saudaraku. Kalau kita terpaksa minta. Tuhan tolong saudaraku ini. Jika aku boleh mendapat kasih karuniamu. Begitu. Dulu waktu kecil kan. Mami beliin. Iya kok gitu. Betul gak? Begitu tua kita kan beda. Pap boleh gak kalau saya usul? Beda. Apa udah umur 40 tahun? Mami. Lucu banget ya. Ini kan orang-orang Kristen yang bodoh-bodoh itu kan begitu diajari. Tuhan aku percaya engkau di tengah-tengah kami ya Bapak. Ya udah percaya. Pasti di tengah-tengah kita. Aku minta dalam nama Yesus. Itu bener-bener. Maaf ya Tuhan aku pakai namamu sembarang. Bener-bener ngawur loh. Saya klaim janji Tuhan. Mana sih ada ayatnya kita mesti klaim kayak asuransi gitu. Asuransi itu mesti bayar loh kalau ngeklaim. Lu gak pernah bayar, lu ngeklaim. Gak bisa didengar. Kalau kamu panggil bapak, ngerti gak kewajiban anak? Anak-anak sekarang yang kurang ajar itu ya. Dia rasa orang tua tuh berkewajiban menuruti keinginannya. Papi beliin motor ya. Nggak usah nak, papi lagi susah. Teman-temanku punya motor semua. Ya kamu nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah lah. Nggak bisa. Nyesel punya papa, miskin. Nyesel gua dilahirkan. Jangan begitu kalau ada anak yang begitu, awas loh. Mulutmu ditampar malaikat nggak bisa mingkem ntar. Kalau kita memanggil bapak, berkewajiban taat. Kalau manggil mama, papa, ini mama papamu, ya om. Kamu tahu nggak berapa harganya di waktu kamu dilahirkan? Nggak ternilai. Kamu taat kepadanya. Kepada Bapa di surga juga begitu, memanggil Bapa untuk taat. Ini sekarang, klaim, salah ajaran kan? Nggak percaya loh. Kan banyak lagi yang harus diluruskan.